mungkin sedikit kesan-pesan dari Ustadz Hussein untuk masyarakat Indonesia. Ya, teman-teman, tugas kami sebagai aktivis Global Summut Flotilla untuk sementara sudah selesai. Namun tugas kita sebagai manusia masih berlanjut. Kerja-kerja besar seperti Global Peace Convoy, Global Summut Flotilla ini, kalau tidak di follow up dengan kerja-kerja besar lainnya, maka akan sia-sia. Maka dari itu, kepulangan kami ke Indonesia setelah misi ini, kami harap ini menjadi motivasi tambahan untuk kita semua bergerak lebih masif, lebih besar. Dan kita mulai dari tanggal 7 Oktober ini, kita turun, kita konsolidasi bareng-bareng secara offline, kita bertemu tatap muka, kita berdiskusi langsung secara masif dan massal di Monas ya, tanggal 7 Oktober. Ajak semua keluarga, kerabat, terutama anak-anak kalian, ajak anak-anak kalian, tanamkan memori kepada anak-anak kita semua bahwa kita pernah dibawa oleh orang tua kita untuk menjadi bagian dalam perjuangan sejarah ini. Jangan lupa 7 Oktober kita berkumpul, kita suarakan Palestina sampai merdeka. Kita tidak bisa menerima para aktivis kemanusiaan ini ditangkap atau mungkin dipenjara oleh Israel. Yang harus ditangkap dan dipenjara, yang harus dihakimi dan diadili adalah Netanyahu yang telah melakukan genosida. Kita terus harus memberikan pressure ya, karena aktivis itu bisa jadi saya dan bisa jadi Fatur. Kemarin 500 aktivis ditangkap oleh Zionis ilegal, ya, penjajah ilegal, pasukan penyerang Zionis yang ilegal. Teman-teman harus ingat bahwa itu adalah perairan internasional dan itu adalah perairan Gaza, bukan perairan Israel, karena Israel tidak punya tanah. Mereka adalah penjajah yang tidak punya tanah dan tidak punya rakyat. Jadi syarat suatu negara adalah pemerintahan, rakyat, dan tanah. Tidak ada tanah Israel, tidak ada rakyat Israel. Dan harus diingat bahwa yang kami lakukan, Global Summut Flotilla lakukan, adalah aksi kemanusiaan, mengirimkan aksi kemanusiaan. Di kapal kami itu ada alat bantu oksigen, ada makanan, susu formula, ada susu cair, bahkan ada pampers buat anak dan tisu-tisu untuk bayi yang hari ini dilaparkan oleh Israel. Dan mengirimkan bantuan kemanusiaan itu dilindungi oleh peraturan internasional, yaitu Konvensi Jenewa. Jadi langkah kami adalah langkah yang ilegal yang harusnya dilindungi. This is the Israeli Navy. You are approaching a blockaded zone. If you wish to deliver aid to Gaza, you may do so through the established channels. Please change your course toward the port of Ashdod, where the aid will undergo a security inspection and then be transferred into the Gaza Strip. You are instructed to change your course. Any further attempt to sail towards Gaza endangers your safety and places you within an active war zone. If you continue on your route and attempt to breach the naval blockade, we will stop your vessel and act to confiscate it through legal proceedings in court. Attention, Israel Offensive Forces. This is Thiago Avila from the steering committee of the Global Summut Flotilla. We advise you that we are a humanitarian, non-violent solidarity mission to break the illegal siege imposed by Israel 18 years ago against the Palestinian people in Gaza. This Oke, halo Sobat Waras, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa. Karena segala dosa-dosamu, hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Jangan sampai Anda tertipu oleh nabi-nabi palsu, nabi-nabi cabul, nabi-nabi yang memberitakan Yesus bukanlah Tuhan dan Juru Selamat.
itu pasti ajaran setan, ajaran iblis yang mereka siarkan untuk membinasakan Anda. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Bahkan Yesus satu-satunya pribadi yang mati, bangkit, bahkan naik ke surga, dan dia berkata, "Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada." Sepanjang sejarah para nabi, belum ada satupun nabi yang berkata demikian selain Yesus. Ada 2 orang nabi yang terangkat ke surga, yaitu Henok dan Elia. Tapi Henok dan Elia tidak pernah berkata, "Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu." Hanya satu-satunya Yesus yang hidup, pernah mati, tetapi mengalahkan maut, bangkit dari kematian, dan naik ke surga untuk saya dan saudara. Percayalah supaya engkau tidak binasa. Oke Sobat Waras, kali ini kita akan bahas rupa-rupanya para yang mengaku relawan tapi kabur dari kapal, nggak berani menembus blokade Israel di Gaza, sudah pulang ke tanah air. Dan Anda lihat bagaimana mereka berkoar-koar. Katanya tanggal 7 Oktober mereka akan melakukan pertemuan besar-besaran di Monas, ya, paling ujung-ujungnya menghujat Israel, setelah itu ngumpul-ngumpul donasi. Ya, kenapa demikian? Karena memang mereka jadi relawan itu sebenarnya hanya untuk mencari duit, kawan-kawan. Mereka memanas-manasi umat, katanya kita akan menembus blokade Gaza, tapi belum apa-apa sudah ketakutan, sudah lari terbirit-birit dan pulang kampung halaman. Masih Anda percaya orang-orang seperti ini? Sungguh keterlaluan. Dan Anda lihat bagaimana Wanda Hamidah memprovokasi, katanya Israel itu tidak memiliki tanah, tidak memiliki rakyat. Ini kan pernyataan manusia oon, kawan-kawan, ya. Anda lihatlah, Israel itu sebuah bangsa, sudah diakui oleh PBB, oleh dunia gitu, ya. Dan dia ada pemerintahannya, dia ada rakyatnya. Bahkan sebelum Indonesia ada, sebelum Palestina ada, Israel sudah ada sebagai sebuah bangsa. Dan sejarahnya jelas, ya. Baik itu di dalam Alkitab ada sejarahnya, bahkan sepotong-sepotong ada juga sejarahnya di dalam Quran, ya kan? Lalu sejarah-sejarahnya di luar Alkitab juga ada, bahwa Israel itu adalah sebuah bangsa. Dan para rajanya semua jelas, para nabinya semua jelas. Itu detail. Kok manusia ini nggak pernah belajar, atau memang ya mungkin ya itulah. Kalau sudah disusupi oleh ajaran kebencian, ya pasti itu hidupnya penuh dengan kebencian dan penuh dengan hoaks. Dan mereka beralasan mereka ke sana mengantar bantuan. Bohong. Ketika disampaikan oleh Israel bahwa mereka nggak ada bawa bantuan apa-apa. Memang tujuan mereka itu hanya untuk memprovokasi. Kalaupun mereka ingin memberikan bantuan, sudah ada kok seruan oleh IDF. Kalian bisa menyalurkan bantuan lewat jalur yang sudah ditentukan. Ya, silakan mengirimkan bantuan dari sana. Bukan sembarangan kalian masuk ke zona merah, zona pertempuran gitu loh. Jadi itulah kebohongan-kebohongan yang mereka siarkan. Tetapi anehnya masih aja ada orang yang percaya kepada manusia-manusia seperti ini. Waduh. Ya, semoga kalian cepat waras, ya. Jangan sampai kalian mati dalam keadaan yang tidak waras. Kasihan kawan-kawan. Dan itu dulu video dari Pavel. Thank you kawan-kawan yang sudah support Pavel. Ada persembahan kasih yang masuk kemarin dan hari ini ada 400.000. Terima kasih untuk persembahan kasih yang kalian beri, dan puji Tuhan lewat apa yang saudara tabur itu sangat berguna untuk pelayanan kami di pedesaan. Dan bagi sobat waras yang ingin menabur, Anda bisa menabur lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Thank you. Tuhan Yesus memberkati dan bye-bye. Oke sobat waras, jadi saya pagi ini pelayanan di gereja yang kita bantu untuk dibangun. Puji Tuhan, progresnya sudah cor bawah, sudah cor tiang. Puji Tuhan, dan akan dilanjutkan. Dan sekalian kita antar berkat seperti program kita untuk mendukung hamba Tuhan di pedesaan. Ini Pak Pendeta, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, ini bukan uang saya. Ya. Ini uang dari teman-teman di Pavel. Terima kasih, Tuhan memberkati buat YouTuber yang memperhatikan hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Maju terus. Salam. Salam. Thank you. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Octavianus Rihi, selaku Gembala Jemaat GPDI Maranatha Lelanjang, mengucapkan
banyak terima kasih pada Sobat Waras Pavel 88 Channel yang menopang, membantu pelayan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, sekaligus di Dusun Mobokul, Desa Lelanjang, Kabupaten Sumba Timur. Dan kami sekeluarga beserta jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih. Dan dari tempat ini juga kami mendoakan Bapak Ibu kiranya terus Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom.